Pencinta reptil, absurd, art director Ahmad Kupron. Ahmad Asidik dong. Kuproy, kalau di SMA tuh yang boleh gini-gini dong. Yang kalau olahraga guling-gulingan. Iya, Ahmad Asidik. Luar biasa. Aduh, udah Mas, berlebihan. Iya. Gimana, Bang? Masih nembok masih? Iya, terakhir kemarin masih ngaci. Oh, masih ngaci. Udah. Lancar ya? Alhamdulillah. Oke. Kapalan. Oh, kapal. Oke, Ahmad Asidik, Dik. Lu kan sebenarnya pencinta reptil ya, pencinta reptil. Iya. Ya. Iya. Sering bermain dengan hewan-hewan. Reptil itu sebenarnya hewan darah dingin apa darah panas, Dik? Sebenarnya ke darah muda. Reptil darah dingin dong. Oh, darah dingin ya? Makanya dia perlu yang namanya dijemur gitu. Oh gitu. Harus dijemur. Ntar dulu, ini kita ngiklanin kopi dulu. Oke. Beda. Thank you buat Oke, iya. Coconut Cafe. Ya. ya. Cicipin dong. Ya, enggak, bukan Adit. Ini bukan Adit. Enggak, gua gak mau. Anjir, orang mah diganti ya. Ini bukan seorang. Enggak, tadi gimmick. Pas lu lagi di ruang tunggu tuh tim kita udah ganti sebenarnya. Lu nggak ngelihat aja gitu, ya kan? Ya, gua dari tadi di sini, Pak. Oke nih, gue penasaran sama lu Dik, ya kan, tentang pribadi lu, ya kan. Yang gue tahu lu tuh di depan teman-teman lu selalu bikin anak-anak happy, ya. Lu selalu bikin. Gak ada. Ini kesono ini kesono. Bukan. Gue lanjut ya. Di depan anak-anak lu selalu bikin anak-anak happy, dan bahkan sampai lu dibully pun, tapi lu tetap dengan gimmick lu yang selalu lucu gitu, ya kan. Lu sebenarnya pernah punya rasa sedih gak sih, Dik? Jujur. Jadi awalnya agak gerah ya. Dia tuh sinian kipas angin sih. Gimana, Dik? Ya manusia ya. Iya. Mau sekomedi apapun, mau sekelihatan girang apapun, tetap mau. Kenapa? Ada ini gak kanebo? Amplas kasar, ada amplas kasar. Kanebo. Ya inilah seorang Sidik ya kayak gini gitu loh. Kita nggak pernah tahu dia serius apa bercanda, tapi yang nilai plus di dia ini, dia orangnya baik gitu. Dia orang baik. Kalau dia nggak baik, dia di rumah sakit ya. Infus. Enggak tuh pakai chargeran. Selalu begini. Dek, selain lu pecinta reptil, lu juga kan sering desain menjadi art director. Iya. Ya. Gua sebenarnya bener gak sih lu bisa nge-art, apa lu modal PD? Bacot aja dong, yang penting. Jadi gini Pak, bagusnya tuh nanti ini ditambahin daun-daun. Oh gitu. Ini tambahin kayak buah-buahan. Oh gitu. Mas kok jadi kayak pasar ya? Mau ngeset living room. Ya, benar bacot aja dong. Boleh bacot ya. Oke, minum dulu, mungkin dia gerak. Iya, minum. Ini bos Adi tadi nih. Ya minum. Kasihan. Air kayak Oh gini ya, ditutupin ya? Iya dong. Coconut Cafe. Ya, silakan minum, Dit. Dik, minum. Udah gue bacain tadi ya. Biar berkah anak cucu ya. Minum. Gimana? Enak banget. Enak ya. Seger dong. Seger ya. Iya. Wah gila lu. Padahal itu kan dari tadi pagi. Jadi nggak berasa panas matahari. Oh, ya karena kan malam, Dik. Ini malam ya. Karena malam syutingnya. Jam 1 lagi. Syutingnya jam 1 malam loh. Kesempatan banget buat CP2 Podcast ngundang Bang Sidik. Bang Sidik adalah salah satu orang yang bantu CP2 Podcast dari setempat, dari kita mulai berjalan ya. Inilah Bang Sidik yang bantu kita. Lu kan Dik sering bantu kita di CP2 Podcast, CP2 TV lah gitu kan.
ketika lu dengar teman lu bikin program gini, lu support gitu kan. Gue sih sebenarnya ngelihat lu agak ragu ya awal ya. Orangnya cuek, mukanya flat ya kan. Gaya cool lu dong. Coyumel aja, coyumel. Aduh, serius tuh. Iya. Ini ngomongin kerjaan soalnya tuh. Biar orang lihat, wih Sidik oke nih gitu. Bercanda. Iya. Ya, Sidik ini art director. Dia itu selalu prepare sesuatu tuh jauh-jauh dari hari A gitu kan. Gue sering berapa kali ikut project sama lu. Dik, lu ada cerita gak pengalaman lu saat menjadi art director, suka dukanya? Coba Dik. Sorry. Jelasin dulu art director itu apa sih? Oh, art director. Iya. Mungkin kalian tahu kalau di film, di iklan atau di produksi lainnya untuk syutingan gitu, sutradara, produser, lighting, wardrobe. Nah, sebenarnya ada nih orang atau tim departemen artistik. Nah, art director itu orang yang mengepalai jalannya syuting di bagian artistiknya untuk masalah properti, set, untuk tones, color yang harus dikeluarin tuh warna yang apa aja gitu. Ya sebatas kayak gitulah untuk ngeset. Jadi ruang kosong jadi rumah sakit, ruang kosong tiba-tiba disulap lagi jadi dari Jawa, disulap Cina gitu lah pokoknya. Oke, itu art director ya. Jadi sejauh ini lu menjadi art director, suka dukanya apa, Dik? Aduh, kalau dukanya ini podcast bisa 4 hari nih baru kelar. Lama ya. Gue ngomongin sukanya aja kali ya. Iya, sukanya boleh deh. Sukanya tuh ya gue nggak harus kerja setiap hari ya kan. Ya mungkin kalau orang untuk layar lebar, tapi gue nggak ke arah layar lebar karena gue masih takut lah. Karena gedebak-gedebuk parah kalau layar lebar. Paling gue ngambil TVC, kalau nggak untuk yang brand-brand iklan-iklan kecil paling gitu. Nah sukanya tuh gue nggak harus kerja setiap hari. Mungkin kerjaan gue tuh kayak sebulan paling dapat 2, 3 atau 4 project, tapi bisa ngidupin gue selama 1 bulan. Enggak selama hari itu aja. Gajinya gitu. Iya, hari itu aja. Itulah ya. Intinya lu nyaman ya di art director ya? Dibilang nyaman sih enggak juga karena nggak ada pilihan kerja lagi tuh. Oh gitu. Iya. Karena itu doang. Iya. Mau nge-grab bikin SIM 600 gua enggak ada. Serius tuh. Jadi ya udahlah. Oh gitu. Jadi karena desakan ya? Desakan ekonomi aja. Ekonomi. Tapi kan lu juga seorang musisi. Lu bisa main alat kontrasepsi kan? Kontradiksi, kontra apa lagi? Kontraktor, Enggak, lu bisa main alat musik ya kan? Alat musik apa yang lu kuasain? Gua sih drum. Drum ya? Di drum. Di drum ya? Yang paling maco lah kelihatannya. Anjay. Ya kalau kelihatan di belakang lu. Udah gak ganteng, gelap, paling belakang. Kalau mau manggung paling ribet. Iya. Ujung-ujungnya gue kayak syuting, gue bawa properti. Yang lain bawa gitar, tinggal gendong. Keren ya. Keren ya. Kalau bawa gitar keren ya. Iya. Gue nggak ada keren-kerennya baru mau main, ini udah pegel-pegel, nggak punya kru. Ada band gue, Ido Ambiar, jelas. Gak jelas. Kenapa tuh? Kenapa? Ya Allah. Kenapa? Setiap mau main. Iya. Itu pernah gue, kenapa di Grab ya, di Grab. Ini ditanyain sama tukang Grabnya. Iya. Mas pemain band ya? Iya. Sosok akrab nih ya kan. Bangun obrolan. Kan kita bawa gitar kan kelihatan ya. Iya Pak main gitar. Terus masnya main apa? Main gitar ya kan. Iya benar. Ido tanya, main apa masnya? Oh, saya vokal Pak. Masnya saya drum. Iya. Yang terakhir temen gue. Masnya apa?
Saya gendang Pak. Masa bisa aja bercanda mulu. Enggak Pak, emang bener gendang Pak. Dari omongan aja tuh kita udah nggak jelas bandnya. Apalagi pas perform. Oke. Berarti bayangan si supir Grab itu band, mungkin band metal, band cadas gitu ya. Ternyata kita band koplo. Band koplo. Itu ambiar ya. Harus nonton itu. Jangan, diambil pas perform sepi. Biasa kayak gitu, serius. Yang joget orang lain, pada datang sih datang. Joget orang lain. Aduh, kacau. Lu jangan curhat juga dong, Dik. Iya, sekalian aja. Terus ada band gue Smelsan. Iya. Kenapa? Vokalisnya hina gue mulu, Do. Masa? Iya, nih drummer gue nih. Drummer gue mah orang sopan. Kalau depan orang nunduk. Pas gue perhatiin, bukan karena sopan ini. Apa tuh? Dakinya berat yang dibuka. Gini. Gak jelas lu. Kalau udah sama Remon. Iya. Jadi saking beratnya lu nunjukin ya. Iya. Gak jelas. Gitu ya. Ya begitulah gue lah. Tapi memang ya lu kayak gitu, Dik. Maksudnya lu bisa ngidupin suasana. Kalau lu tersiksa, kita seneng. Iya. Yang lain hidup gue mati. Itulah kelebihan lu, Dik, gitu loh. Oke, Dik, lanjut, Dik. Tadi kan udah gue bahas tentang masalah reptil, ya. Orangnya so akrab banget. So asik ini. Reptil udah, musisi udah, ya kan. Iya. Terus ke kehidupan lu pribadi nih, ya kan. Ya, balik. belum kehidupan pribadi, ya kan. Lu berapa saudara sih sebenarnya? Gua 6. Saudara semua. Berapa saudara sih? 6 saudara semua. Lu tadi nanya saudara, Dok. Iya, maksudnya dalam satu keluarga lu punya kakak, punya adik. Oh, adek sih tiri. Gua bontot sebenarnya. Lu sebenarnya bontot gitu loh. Abang lu ada ya? Abang ada. Abang lu kayak lu juga gak sih, absurd kayak gini? Iya, tipis-tipis iyalah. Jangan kan abang gua, bapak gua iya, Dok. Bapak gua absurd sumpah. Contohnya Dik, ada cerita gak? Yang Adit bilang aja sih. Rumah ada kapalnya, ngapain? Oh iya. Tapi keren, Dik, kalau kata gua, Dik. Iya keren doang, gak ada manfaat, Dok. Jiwa seninya mungkin ada gitu loh. Iya. Jiwa seninya ada. Karena kan gue beberapa kali sering ke rumah lu ya. Ngeliat tuh bikinan bokapnya Sidik nih bikin Monas ya kan. Oh, bikin Monas. Cakep, menurut gue cakep. Cuman nih anak gak mau support orang tuanya gitu loh. Kalau menurut gue sih pas ditunjukin, Pak, Bapak bikin Monas. Iya, Dok, sini Dok, lihat, Dok. Nah lain, ada lampu kata gue, wow. Dia cuma ngomong apa? Dong gak jelas, wow kata dia. Enggak, lu jatuhnya so asik sama bapak gue, Dok. Kayak yang jadi ngobrol, bapak gue udah seneng banget. Padahal lu juga basa-basi. Gue juga tahu dia gak jelas gitu. Sumpah. Tapi Monasnya dibayar 1 juta loh. Iya, Monasnya dibayar 1 juta. Sama caleg dibayar 1 juta. Keren sih bokap gua. Itu biasa. Panutan gua banget tuh bokap gua. Iya dong, harus dong. Apa dia bisa puisi ya dia? Bisa puisi. Baca puisi. Ada panggung dikit nih, panggung kelurahan, panggung apa? Pasti naik. Bokap. Ngisi acara pasti. Yang ngisi apa kayak ngisi galon apa kayak disisiin aja sama dia. Tapi memang lu turunan seniman ya? Dari keluarga ada gak sih? Lebih ke seninya doang sih. Gak ada man ya? Gak ada man. Pipis. Aduh si Dik. Dik, lu sekarang usia berapa? Gua sekarang jalan ke 27. Ini 1 aja. Tuh, nih, ada netizen tuh. Bisa matiin. Lu kalau di podcast jujur lah. Berapa coba? Gua 31 kan bukan usia muda lagi ya, Dik ya? Masih dong. Masa sih? Usia boleh terus meningkat tuh. Yang penting tapi jiwa tetap tua. Iya, ikut juga sih. Nggak bisa kita ngelak, nggak bisa. Oke. Oh ya, Dik, lu kan suka futsal ya, yang gue tahu. Ini lu tahu dari mana? Lu tahu dari mana suka futsal? Gue sempet tadi kan sebelum lu datang gue searching tentang Ahmad As-Siddiq keluar tuh. Ngikut futsal tahun 2008, 2010. Lu main di Pro Liga. Bisa ceritain gak, Dik, tentang pengalaman lu di situ? Kenapa ada cerita sedih?
Ini gue bisa diem sampai podcast selesai. Sumpah gue gak ada cerita masalah futsal. Gue baru main 5 menit aja ngos-ngosan futsal. Tapi pernah main futsal? Pernah. Gue tuh jadi di gangan gue tuh setiap abis lebaran haji kan motong tuh bareng-bareng anak-anak kampung gue lah. Ketemu gitu. Malam futsal. Udah main. Tapi udah aku main 5 menit selesai. Gue gak bisa. Gak bisa main futsal? Gak bisa. Padahal itu maco loh, dilihat cewek itu maco gitu loh. Iya, cool. Dia ada idolanya, dia pemain bola. Oh, ada idola lu. Idola lu siapa di bola? Gue sih sampai sekarang Totti. Totti. Sekarang di klub mana Totti? Yang lu tahu? Inggris. Totti. Dan lu suka Totti pas dia di klub mana deh? Enggak, gue tahu aja Totti. Oh, Totti. Tapi orangnya lupa. Iya, tapi ngefans gua. Ngefans sama Totti ya. Iya. Tapi emang agak mirip Totti sih dia ya. Iya. Agak mirip Totti. Totnya doang. Totnya doang. Jorok nih. Gak jelas nih. Enggak kan, kita nggak ngomong sesuatu di. Oh iya. Bebas. Dik kali nih kayak Roma. Gitu. Gue kasih tau dulu daripada lu salah-salahan. Dik, kita ngomong mulu dari tadi. Oh iya. Diguyur di kepalanya. Kayak kesurupan. Bismillah. Oke, Coconut Coffee, thank you sudah memberikan angin segar pada hari ini. Ya kan? Oke, kita lanjut ngebahas tentang Ahmad Asmi. Bro, gorengan bro. Kenapa? Gorengan bro. Gorengan ntar dibikinin, Apalagi? Martabak. Iya, kosong banget. Mau ini gak sosis bakar? Enak loh. Tadi gua habis makan, itu tempatnya nyaman, ya kan? Yang dagang juga asik. Itu sih. Asik ya. Asik ya. Ya. Pokoknya pak gembiar ya lah ya. Lu kok jadi ngata-ngatain dia sih, Jangan kata-kata. Aduh, udah. Lanjut deh, gue mau ngebahas tentang pribadi lu aja, Dik. Pribadi lu, Dik, di musik nih, sebenarnya kan kita main koplo ya. Iya. Yang mungkin teman-teman ada yang tahu tentang Ido Ambiar. Sebenarnya genre asli lu tuh apa sih? Punk rock? Metal? Gue lebih ke metal. Karena lu sebelumnya pernah di band metal ya? Pernah band metal. Band apa saat itu? Udah lama banget ya. Ya nggak apa-apa, sebut aja. Forget Myself. Namanya aja barat-baratan banget. Jadi lupa diri itu. Lupa diri. Kalau kita mosing itu, nah gue ngambil nama itu dari ya orang-orang mosing, gue dari gue. Lah, bukan intuisi, waktu itu lu intuisi. Oh iya. Gimana sih? Band gue banyak banget tuh. Iya. Ngejablay sana sini aja udah, tapi gagal semua. Karena lu multi talent, Ya, intuisi juga pernah. Maharta dulu yang udah sempat mau ke label, cuma ternyata label itu banyak. Wah, itunya lah. Oh ya, hewan peliharaan lu sekarang masih ada apa, Dik? Lu kan pecinta reptil ya? Ya, apa? Karena gue suka reptil, sekarang gue miaranya musang. Loh, iya. Emang musang reptil ya? Enggak, itu emang silangan dari piton sama perkutut. Musang nih. Jadi emang setting baru gitu. Musang baru sebenarnya. Oh, lu ada musang di rumah? Musang. Bukannya musang itu ribet ya miaranya ya? Makanannya? Lu miara apa aja sebenarnya ribet gitu. Tapi kalau, nah itulah seninya kita memiara gitu. Kita ngasih makan, kita bersihin kotorannya, tapi ada rasa seneng aja gitu. Oke, bedanya pecinta hewan sama yang nggak pecinta hewan, pasti ada perbedaan dong. Pecinta apa? Pencinta hewan sama yang maksudnya nggak terlalu suka banget. Iya. Bedanya apa menurut lo? Kalau pecinta hewan itu sebenarnya lebih membebaskan hewan ya. Kalau misalkan dia punya hewan itu sebisa mungkin kayak kandangnya harus luas, terus interaksi si pemilik sama si hewannya itu intens gitu. Hewannya selalu dijaga, makanannya, kebersihannya, segala sesuatunya. Itu untuk pecinta hewan. Oh, gitu. Kalau satu lagi tadi apa?
Enggak, maksud gua kok nggak nyambung ya pertanyaannya sama jawaban. Maksud gua gini loh. Pecinta, lu bilang pecinta hewan, itu pecinta hewan kayak gitu dong. Iya. Ntar dulu. Maksud gua pecinta hewan sama yang nggak pecinta hewan pasti kan ada perbedaan. Buat orang ya, mungkin buat pecinta hewan mempunyai rasa lebih itu. nanya ke situnya. Itu jadi maksud gini. gua. Kalau pecinta hewan tuh biasanya orangnya lebih sayang, orangnya lebih penyayang, orangnya lebih bersih banget sih. Masa aja gue pengen Iya. gitu. Orangnya tuh lebih Hewan. lebih kena, maksudnya lebih baper lah gitu. Oh, Karena iya. dia tahu nih udah sering komunikasi sama hewan yang tanpa ada komunikasi, tapi dia tahu Rasa ya. iya, lebih rasanya tuh lebih ada. Jadi lebih disiplin waktu karena kita harus ngasih makan tuh sesuai waktunya gitu. Orang yang pecinta hewan biasanya juga lebih apa ya? Lebih fetish ke hewan kayaknya. Oke, pertanyaan lagi. Belum lu jawab, gue nungguin. Enggak, gue mikir lama kayaknya. Oh ya, berarti bedanya pecinta hewan, mereka mempunyai rasa lebih mungkin ya. Iya. Rasa lebih ya gitu ya. Kalau yang nggak pecinta hewan berarti nggak punya rasa dong, apa? Nggak sayang sama orang. Beda. Gimana ya? jelasinnya? Ya lebih kalau ya masing-masing orang ya Mas. Maksudnya masing-masing susah banget sih pertanyaannya bangsa sih itu. Iya dong, gue harus Iya, tahu. kayak gitu juga masalah sifat atau wataknya manusia itu sendiri ya. Maksudnya kalau misalkan orangnya emang udah dari lahir, emang dari keluarga yang harmonis, yang emang saling Hangat lah ya, hangat suasananya gitu ya. Suasananya. Dia kebentuk dewasanya nanti akan seperti itu gitu. Tanpa merah hewan sekalipun ya akan seperti itu gitu. Tapi untuk orang yang keluarganya biasa-biasa aja gini. Nah, itu merah hewan itu untuk latihan dia untuk nimbulin rasa-rasa yang lebih apa sih? Lebih yang apa sih kalau baper itu namanya sih? Iya, maksudnya lebih apa? Lebih kena gitu ya, Iya. lebih kena gitu ya, lebih memahami. Lebih memahami gitu ya. Oke, Dik, gua ada pertanyaan sedikit serius ya, Dik ya. Lama-lama susah. Gue dapat data dari CNN ya. CNN Sinana. Iya, Sinanang. Iya, CNN Sinanang. Gue dapat data dari CNN. Lu ini termasuk orang yang tegar. Kenapa bisa dibilang tegar? Karena punya teman namanya Tegar. Bukan, gitu loh. Di usia lu sekarang kan lu udah bukan muda lagi. Pasti kan pengen punya pasangan hidup, gitu kan. Lu pernah mengalami satu peristiwa yang mungkin menurut lu itu Gue nyadar masih ke kamera nggak? nggak kena dong, maju kena ya? aja, Aduh. maju. Banyak maunya ya, Dik. Di saat lu ngelewatin di fase saat lu lagi down, ya, entah apapun, karena apapun lah, Ya. cara lu menyikapi buat ngebawa badan lu itu dengan cara apa, Dik? Susah ya. Gue sih biasanya ya. Ya mungkin itu. Sebenarnya gini, mau siapapun mau gua orang lain atau siapapun itulah, gampang banget sih ya kalau lu punya masalah, lu punya sesuatu yang emang sulit lu pecahkan gitu ya. Sebenarnya tinggal gua sih ada kata-kata yang sangat dikit tapi dapat ke gua. Apa? Gua selalu bilang ya udah. Ya udah. Masa ya kata ya udah itu menggambarkan keikhlasan, terus lepas beban. Tuh gue ngerasanya itu. Jadi ya udah gitu. Dan gue dengan cara menyalurkan hobi gitu. Hobi lu apa? Senang lu apa? Di musik, di hewan, di futsal. Lu hobi lu apalagi nih, micet, ya terserah gitu. Oh ya, iya. Negatif dikit nggak apa-apa lah, Iya, untuk iya. kita biar lebih mentalnya terjaga aja gitu. Iya. Gue sih oke orang-orang yang kayak gitu. Berarti dengan kata ya udah. Iya. Ya udah. Sesimpel itu sih gue. Sesimpel itu. Tapi kan kalau dipikir lagi dengan cuman bilang ya udah, kamu kalau gitu sih. Susah lama-lama tuh pertanyaan lu. Lama-lama ngomongin semesta ini. Enggak, dengan kata ya udah itu kadang malah mengunci buat potensi kita, Dik.
Percaya gak lo? Iya. Ya udahlah gue terima aja. Ya udahlah gue gini aja. Ya kan? Itu nggak jadi bumerang buat lo. Contoh ya. Hal tentang percintaan, ya kan? Contoh ini mah contoh ya. Kok gue diginiin ya? Ya udahlah. Lu jalin lagi dengan orang yang baru. Kok gue giniin? Ya udahlah. Dengan gitu kan lu gak bisa meng-cross-check apa kesalahan lu di sebelumnya. Nah, gini dong. Dengan kata ya udah. Kata ya udah itu kan akhir dari segala sesuatu yang udah kita jalanin. Iya, betul. Kalau gue gitu. Betul. Jadi gue udah berproses nih. Seandainya emang itu mentok, gue udah berusaha semaksimal mungkin. Ya kata ya udah itu sebagai pemotong untuk oke, gue harus move nih ke lu atau manuver gitu ya. Iya, gue harus ke yang lain gitu. Ngapain ini yang dipikirin tapi ini pasti ya kayak gini aja gitu. Udah takdirnya seperti ini misalkan gitu untuk percintaan, misalkan kandas atau gimana. Ya udah, itu jalan Serius banget. kentut brengsek. Ini gak ada sopan-sopanan orang ini nih. Serius sekali anjing. Si Ido ngajak serius. Bingung gue juga. Ya udah coba gak apa terus. Ditransfer enggak. Diajak serius. Gue gak transfer lu, tapi gue ngasih buka jalan buat lu. Iya, Yaudah makasih dong. lah, salaman dulu. Iya ya elah. Oke, buat CNN Cinanang ya. Iya Cinanang. Oke, berarti bisa gue tarik kesimpulan dengan kata ya udah lu bisa berlanjut ke kehidupan lu selanjutnya. Jadi gue bisa seperti ini lagi gitu. Ya, ceria lagi. Gue sih sempat mungkin banyak orang yang udah tahu perjalanan percintaan gue lah yang ini Sido mau ke situ sebenarnya. Brengsek ini akhirnya gue cerita tipis lah. Iya. Perjalanan percintaan gue yang kandas ternyata nggak bisa dilanjutkan itu selama 9 tahun udah berjalan sebenarnya kan. Lu ini cerita sedih, lu jangan ikutan lucu. Oh jangan ya. Iya. Sorry gue potong. Lu 9 tahun kandas. Iya. 9 tahun itu bukan waktu yang singkat ya Dik ya. Iya. Ya 9 tahun itu SD sampai SMP lah. Ya kan, pasti banyak cerita, banyak ya aduh ya gimana. Ya maksud gue di saat lu ngalamin hal itu, tadi lu kan bilang ya udah, apa ya udah itu setimpal dengan 9 tahun itu dengan kata ya udah. Enggak sih, gue sih berharap kan, lu bohongin diri lu sendiri. Maksudnya gini. Kok kayak perang, ada ranjaunya. Ya. Kota kayak perang. Oke lanjut. Iya, maksud gini. Iya, gue sebelum tahu kandas jebret. Iya. Depresi gue, ada gue setahun tuh. Gue menutup diri. Media sosial gue cuma ngeliat Instagram, gue liat doang, nggak pernah posting, nggak pernah apa mengenai gue yang sekarang gimana. Karena gue nggak mau ngeliatin ke orang-orang kalau gue lagi under gitu loh. Iya. Gue tuh orang kayak gitu. Gue nggak akan nimpalin kesusahan gua ke sekeliling gua. Lu harus tahu saat ada gua enak aja gitu. Gue senang kayak gitu. Karena salah satu hobi gua ya ngelihat teman-teman gua ketawa, teman-teman gua happy. Itu enak banget di guanya gitu. Sok mulia lu ya. Sedikit sok mulia. Ada peci enggak? Dia peci. Jangan lu bentar baca puisi. Oh, iya. Oke. Bapak gua. Dok, tanyain dong 9 tahun ngapain aja dok? Iya, maksudnya gini loh, 9 tahun itu bukan waktu yang singkat ya, bukan waktu yang singkat. Pasti ya udah ibaratnya handphone lu pegang 9 tahun bukan sidik jari lu doang yang ada di handphone itu. Ya ntar sidik pipi lah, sidik apalah gitu loh kan. Amat. Sidik apa? Sidik amat. Iya, sidik amat. Namanya dia dong. Tapi lu bisa ngelewatin itu. Ya, bisa ngelewatin itu. Itu yang proses yang gue bilang gue down, yang itu ya terakhirnya di ujung tombak itu ya gue harus bilang ya udah, dan gue harus nemu keceriaan gue lagi yang sebelumnya gitu loh. Akhirnya gue coba akhirnya ketemu circle pertama sih untuk terima kasih lah untuk anak-anak Fatboy, untuk teman-teman gangan gua yang udah support ya maksudnya. Iya, udah yang akhirnya gua
ke tempat-tempat keramaian lah yang sebelumnya gue belum kenal sama sekali tuh, namanya warkop, namanya ini. Gue tuh nggak kayak gitu dong. Lu nutup diri. Iya, enggak, sebelum gua kayak gitu, gua tuh bukan tipikal orang yang nongkrong di warkop. Gini, gua hanya sebatas nongkrong ya di gangan atau akhirnya udah tuh gua mulai nongkrong di warkop sosial, ada tuh yang sekarang udah bangkrut gitu kan. Bukan bangkrut. Mamut King. Terus. Ya udah, akhirnya gua cobalah karir gua di yang kemarin mungkin ketinggalan karena gua sibuk pacaran gitu kan. Gua 9 tahun itu pacaran, wah gelendotan mulu do ibaratnya. Kerjaan lu gimana? Maksud gua gini loh. Nggak terlalu, kalau sekarang kan udah 100% gua harus fokus sama kerjaan gua sama karir gua. Karena karir gua sih gitu. Kalau dulu kan kayak emang ada selingan di pacaran nih hari ini nih. Gua nggak ngambil job dulu karena gua ada janji nih. Sekarang harus jalan sama dia gitu kan. Kalau sekarang ya gue bablas aja semuanya gitu. Jadi gue ngambil positifnya sekarang. Ya udah, gue ngejar karir gue buat teman-teman gue, biar semua yuk kita makan nasi uduk bareng yuk, ya kan Mama Nopi. Iya, sebelum berangkat syuting pasti Ido sama kru yang lain udah makan. Pas bayar kok kayaknya banyak banget ya. Nggak tahu pisang gorengnya seplastik. Parah, guanya belum makan. Ya enggak Dik, maksudnya kan namanya hari itu kan gue kerja bareng lu ya kan. Karena kan gue inget kata-kata lu, gue selalu inget. Dok, setiap lu ikut sama gue itu udah jadi tanggung jawab gue di saat lu ikut sama gue. Makanya gue inget ketika gue Mama Nopi pisang ya, siap. Dia nggak mau gue bayar, ntar aja masih Dik. Iya. Karena dia tahu. Iya itu gitu. Baru makanan Dok. Rokok terus aja. Abis baru selesai lagi. Sehari kayak gitu nih. Ido aja rokoknya udah cepet nih. Yang lain gila kali ya. Tapi gue seneng Dik. Maksudnya gue pertama kali ngeliat lu itu, gue nggak nyangka lu orangnya yang seperti yang gacor kayak gini. Makanya gue juga gak percaya tadinya kalau memang lu pas kanda 9 tahun gimmick bos. Jangan gimmick dong, kita udah malam. Itu baterai. Baterai. Biarin ntar diambil sama kru, biarin gitu. Dik, wacana lu ke depan buat hubungan lu kan udah tua Dik. Lu nggak mau merit. Udah serius. Masa lu kan usia. Iya. Gimana ya? Iya, oke. Gua ralat ya. Iya. Dulu. Review. Kebanyakan. Di usia yang enggak usia muda lagi, ya kan. Lu pasti pengen punya sosok pendamping di saat lu capek kerja. Lu orang event. Jamnya kerja orang event tuh nggak bisa ditentukan, bener gak? Bener. Pasti kita capek di luar butuh sosok penenang gitu kan. Lu udah nemuin belum? Kalau penenang sih gue masih tramadol sama masih sekarang. Kalau beli gado-gado bu, Iga ya gerus. Oh jadi lu pakai kayak gitu Dik? Enggak, gua serius. Gitu. Sidik ini dia hebat loh. Dia ngerokok, nongkrong, dia nggak minum minuman keras, dia nggak narkoba, cuman agak cabul ya. Iya sih itu. Ini bisa Iya, nanti disensor aman itu mah. Tapi mukanya nggak jelas. Bentar, ada telepon. Maaf ya. Oh, ada telepon. Halo. Kabelnya putus, nggak jelas. Enggak, wireless ini. Wireless. Yang baru. Oh iya ada telepon. Bisa ngomong. Bang Sidika udah tidur. Iya. Oh gitu. Oh iya yang tersampaikan ya. Oke. Dia mesem tenggorokan jerapah. Besok bawain. Oseng tenggorokan jerapah. Aduh. Bawain Dik. PR banget ya. Ya. Boleh gitu loh. Tapi demi cinta Dok. Demi cinta ya. Iya. Besok gue bawain kerongkongan kambing aja. Gampang. Tapi lu ada lemahnya Dik. Lu di mata gue ya untuk masalah kerjaan pun oke lah. Cuman satu yuk. Dia udah keringetan. Basah gue. Lu ada lemah Dik. Lemahnya lu itu
mungkin ke cewek ya Dik ya. Lu sedikit kayak apa ya? Gue nggak pede do gitu. Kan ada cowok yang maksudnya mau kenal sama cewek nih, langsung aja gitu gentle gitu. Gue salamin langsung. Nah Sidik ini tipikal orang yang ketika udah gue salamin ke ceweknya, tiba-tiba ada cewek itu nih datang nih, dia tuh kayak panik gitu. Kayak kok ada orang, aduh harus gimana ya. Gue malah geli liatnya. Gini dong, menurut gue tuh cewek itu nggak bisa main-main gitu. Ya emang dong, semua cewek nggak bisa main-main. Masa gini, gue nggak bisa semudah itu untuk ngegampang ini cewek gitu. Gue nganggap cewek yang misalkan gue tertarik sama dia, gue suka sama dia, itu lu tuh spesial banget buat gue gitu. Dan gue juga nggak ngelalui jalur mudah untuk ngedapetin dia gitu. Biar gue dapat rasanya juga nih saat gue deketin dia kayak gimana gitu loh. Dan nggak segampang itu sih. Maksudnya sekarang tuh banyak banget ya orang yang gampang ngungkapin gue suka sama lu, gue ini. Nah itu tuh menurut gue tuh kayak bermain-main banget ya. Kalau gue tuh butuh kayak emang lu harus ada rasa juga ke gue gitu. Gue kayak gitu. Kan bisa aja di saat cewek itu belum ada rasa sama lu terus dia dipurasa. Tapi kenanya kayak memaksa ya. Gue jadi tipikalnya kayak yang oke nih, kita punya rasa yang enak dulu, udah ngesol dulu, baru oke kita jadian nih, kita berhubungan nih, oke. Berhubungan maksudnya? Iya berhubungan, apa? Pacaran. Oh pacaran. Jelas ya. Iya kayak gitu. Jadi nggak yang kayak, lu di mana? Siapa nama lu? Ini, kenalan nih. Ini jadian nggak bisa. 9 tahun itu dong kalau. Oh gitu. Berarti nggak gampang banget buat nemuin yang baru. Oh. So tahu tapi bener. Berarti unik ya, pribadi lu unik ya? Iya, gua tuh menghargai wanita ya dengan cara itu gitu. Lah, kan rekod aja ngomong gini. Dia Sido. Biar kayak gitu dong. Emang enggak, Sidik emang orangnya kalau buat cewek ya. Karena gue beberapa kali ngobrol sama dia. Gue keringetan ngomong cewek, sumpah dulu. Boleh dilap dulu. Ini gak ada tisu, gak ada apa, parah pakai baju. Podcast gembel. Bener-bener sumpah. Terus kuatir baju dia tuh, daki semua dong. Ya orang dibilang muka gue tebel apa daki. Sidik itu orang yang memang meratukan wanita. Dia tuh meratukan wanita. Dia tuh mau melakukan apa aja, yang penting wanita itu nyaman. Bahkan dia pernah jalan jongkok gara-gara main Uno kalah, dia jalan jongkok ya kan. Karena buat nyenengin satu cewek itu aja. Cuma ceweknya nggak peka-peka. Iya, pacaran sama yang lain. Parah. Kan udah gue kenalin. Tuh gimana? Yang lu kenalin gak pernah beres, Dit. Ya mungkin ya lu nya harus memfilter juga lah. Iya dong. Mungkin sebatas kenalin doang temen lu. Kenalin doang. Gitu. Ya kan? Nah, kenapa gua undang lu kemari, Dik? Lu kan maksudnya pribadinya sebenarnya kocak ya. Lu kayak komedi, di mata gua mah lu komedi, seorang komedian gitu. Calon Tom. Ya hampir ke situ lah, cuma lebih ke ketupat. Lebih ke ketupat nih lebaran. Bos hantam. Ya minum dulu Dik. Aus ya. Kesini lari ya. Ya bisa karena ngomongin cewek sama tadi tuh. Apa tuh? Rasa ini. hewan ini habis energi ya. Gak jelas. Energi ya. Enggak, lu unik. Ini podcast gua yang modal rokok, gua yang apa? Gambar ini juga. Gua yang gambar, gua yang nguli. Nih. Memang sengaja kalau buat lu emang surprise gitu. Memang surprise. Filter setengah aja. Nah, kayak gitu deh dia. Bos emang enak ya kan. Tapi gak jalan. Ya ntar ada yang jalan. Ada yang jalan. Kan belum kelar ya Dik, masih sedikit panjang. Buat Sidik Ahmad As-Sidik ya kan, penggiat seni lah, gue bilang penggiat seni gitu. Lu juga mentor. Kalau buat gue pribadi lu juga mentor Dik, mentor di dunia kayak gini lah, gitu kan.
Kosong habis dit. Oh, habis. Iya. Terus apa lagi tuh? Ini lagi gini-giniin gua malah di distract sama ini kosong. Enggak, lu mentor lah, mentor yang baik gitu kan. Di sekeliling kita juga kan kita bergaul sama seniman, musisi, Dik ya musisi nih. Menurut lu nih Dik, seorang seniman bisa dibilang seniman itu apa harus punya karya atau apa bisa dibilang seniman? Apa karena pekerjaan? Seni itu lahir dari dalam diri ya, awalnya seperti itu. Nah, seorang seniman itu ya sebenarnya karya juga dibutuhkan ya untuk seorang seniman. Orang yang sudah memiliki karya, memiliki apa sih selain karya tuh? Ya karya. Karya. Karyo. Ceritanya gue mau nambah-nambahin apa gitu loh biar keren anjing. Ternyata nggak nemu. Iya, cipta gitu kan. Cipta. Nah, cipta ini ya kita harus pakai rasa. Jadi gue selalu bilang ini cipta rasa gitu. Nah, bermainnya kita menciptakan sesuatu menggunakan rasa dan bisa dibaca sama yang lain, itu suatu keindahan. Nah, seorang seniman harus punya dan bisa membuat itu gitu. Itu sih biasa aja ya benar. Tai nggak jelas. Ya, tentang seniman, lu ngelukis juga bisa melukis gitu kan. Enggak kan lu sering nunjukin ke gua, "Wih, Dok, gua suka banget sama lukisan gua." Pas gue, "Lu lukis apaan sih, Dik?" Karena gua enggak ngerti. Iya. Lu blow on dong. Ikut-ikut jadi anak art. Jadi kan si abstrak sedikit aja. Enggak, lu kan sering aneh-aneh lukisan lu tuh yang yang susah ditebak sama orang umum gitu kan. Gue suka lukisan-lukisan yang ngebangun yang ngeluarin emosi gua gitu. Kayak Contoh. Gue lagi senang itu, gue pasti colornya tuh naik banget gitu loh, kayak warna-warna yang terang gue keluarin, gores-goresannya yang lebih bahagia lah kelihatannya gitu. Kalau sedih? Kalau gue lagi sedih, gue bisa ditun warna-warna kayak chrome, terus kayak warna-warna gelap lah pokoknya gitu. Jadi masing-masing ada arti ya. Ada artinya ya. Iya, gue suka agak sedikit abstrak tapi yang masih bisa terlihat gitu. Kalau ini gambar orang, ini gambar ikan atau apa gitu. Buat kayak gue orang umum nih, buat kita orang umum kalau mau belajar lukis itu maksudnya bisa melukis itu karena apa sih? Karena bisa karena kuas. Kalau nggak pakai kuas nggak bisa. Iya, itu kan alatnya. Itu alatnya. Cuman kan gue bisa gambar dengan media yang gue lihat, baru gue gambar. Kalau lu kan bisa gambar udah kerekord di pikiran lu. Nah, itulah. Apa? Seniman itu bukan tuntut ya. Emang udah dari dasarnya udah kayak apa ya? Kalau itu karoma apa sih ya? Apa sih? Lu punya ini kali, punya apa namanya? Indra apa? Indra Lesmana. Kayak gitulah. Berarti udah punya ini imajinasi ya? Iya, imajinasi. Punya imajinasi sendiri ya. Tapi Dik, lu setuju gak Dik bicara tentang seniman nih? Banyak di luar sana mungkin ada beberapa ya. Dia itu bisa dapet feel-nya, contoh ini mah, bisa dapet feel dengan cara mungkin minum, bisa dapet feel dengan cara mungkin ya caranya metodenya masing-masing orang kan beda-beda ya. Yang gelek. Iya mungkin gitu ya di luar sana kan mencenderungkan kan ya banyak lah gitu loh. Terus harus gondrong, harus tatoan, seniman gitu kan. Piercing gitu. Wah ini seniman banget. Nah sedangkan rupa lu, wujud lu ngomongin rupa parah. Enggak maksudnya kayak gitu dong. Ini gua tato nih, gua blok semua hitam. Oh ini tato. Ya dulu Uye mah kalah sama gua. Iya. Full badan ya. Full badan.
Kayak mencenderungkan tentang seniman, tato, piercing segala macam. Dan lu, gue lihat lu nggak ada tato, paling nggak koreng doang ada kali ya. Iya, nih digigit musang kemarin. Sumpah digigit musang. Musang gua lagi birahi dong. Iya. Ih, gigit dari koreng. Oh gitu. Iya. Udah lu gitu doang. Oh gitu. Terus kapan lagi, Dok? Enggak, lu tapi jiwa lu seni, tapi lu nggak kelihatan, looking lu nggak kelihatan lu seniman. Oh iya. Rambut pendek. Kayak PNS kenanya ya. Iya. Ya jadi gini, ngomongin seni itu ngomongin objek dan karya yang dibuat, bukan ngomongin seseorang yang membuat. Sebenarnya seperti itu. Pelaku seni. Iya, sebenarnya seperti itu. Banyak seniman-seniman yang emang nggak mau terlihat, tapi karyanya itu ya bisa orang nikmatin gitu. Banyak orang yang tahu gitu. Nah, jadi makanya seniman tuh ada yang ya bodo amat lah, ada yang nggak mandi, ada yang apa gini-gini. Ya dia mau ngasih tahu seni itu ya ini hasilnya, ini namanya seni. Kalau gue sebagai seniman, ya gue hanya pelakunya aja gitu. Ya lu nikmatin ini aja, jangan guanya gitu. Nikmatin hasil. Iya, masa guanya harus dijilat-jilat kan enggak? Ya gitu. enggak gitu juga. Tapi siapa seniman idola lu? Dari pelukis deh. Endro Kartiko. Ya bisa itu. Itu kiper dik. Oh itu. Loh gue udah iya lagi tuh. Gue sebenarnya nggak tahu banyak ya masalah kayak gitu-gitu ya. Karena seni yang gue buat itu global ya. Maksudnya gue untuk ngeset untuk apa, tapi untuk kecenderungan kayak seni lukis itu gimana gue tuh nggak kayak gitu. Kayak ngeband aja gue anak band, tapi gue nggak tahu banget tuh masalah Rolling Stone tuh kayak gimana gitu-gitu. Gue nggak paham kayak gitu Dok. Tapi ada dong idola lokal lah di musik. Siapa? Musik ada lah. Gua Bambang Pamungkas lah kenanya Bang. Itu dia kan pemain olahraga dia bola dik. Tapi dia bisa main musik juga. Iya nggak salah. Iya salah dong. Ya, gue senang banget dia main gitar, oke banget. Nah itu idaman gue. Iya. Untuk yang globalnya sih gue senangnya Bunyamin Sueb ya. Haji Bunyamin Sueb. Sama-sama 5 Maret. Iya. Oh lu 5 Maret. Oh 5 Maret. Masih lama, lu bakal lupa. Lu ngarepin pas 5 Maret ada yang ngucapin gitu ya? Enggak ada dong, jarang dong. Gak ada ya? Iya, jarang ada yang tahu gue. Pokoknya gue suka Bunyamin Sueb karena dia nyanyi bisa. Ya. Terus ngelenong bisa. Ya. Ya kan? Banyak deh dia, banyak bisanya gitu. Gue suka yang kayak gitu. Oke. Berarti bintangnya sama lo sama almarhum Bunyamin Sueb. Pisces ya. Pisces. Ikan ya. Ikan itu sifat yang selalu mencari air yang tenang. Ketika air udah keruh, dia bakal pindah. Iya, dan dia nggak tenang. Makanya saat kulit gua keruh, gua yang orang penampilan gitu. Ini kenapa nih? Karena airnya keruh gitu. Oh, gitu. Jadi gua bukan tipikal orang yang tenang gitu. Oh iya benar. Benar sih lu. Iya benar lu selalu bar. Parah. Lu jarang. Paling lu kalau tenang kalau lagi tidur, diem ya. Iya. Itu doang sih. Sampai napas aja kadang ingat kadang enggak. Oh gitu. Biasa aja ya. Oke Dik, ada pesan gak Dik buat teman-teman pelaku seni apapun itu loh? Ya tadi yang dibilang lu Dok, seniman yang narkoba lah misal gitu ya. Untuk emang kalian nggak salah deh untuk itu gitu. Itu pribadi masing-masing kalian gitu. Tapi kalau untuk penilaian semua orang, ini untuk yang menilai ya. Seniman tuh pasti yang tadi tatoan, gondrong, terus narkoba, terus pasti minum gini-gini. Itu hanya ya itu mah passion kali. Iya, passionnya dia. Terserah mereka mau gimana aja, yang penting punya karya gitu kan. Ya, sebaiknya sih untuk itu ya enggak lah sebaiknya. Nah, gua sih pesannya aja untuk senimannya dulu nih. Ya kalau bisa hindarilah hal-hal kayak gitu. Itu lu sama aja kayak pemain olahraga yang pakai doping. Kurang sehat menurut gua. Iya nggak sih? Iya. Kalau gua natural aja dalam gua berkesenian, ya gua pakai yang udah dirahmatin Allah ke gua gitu kan. Dengan imajinasi gua yang kuat, dengan apa ya? Cipta rasa gua yang
agak oke lah ya, agak gitu. Gue bisa manfaat itu semaksimal mungkin tanpa ada bantuan yang harus minum dulu atau gimana. Itu gue sih semoga para seniman agak yang udah kayak gitu-gitu ya kurangin, gak masalah lah gitu. Kita nggak bisa untuk lu harus stop, lu harus apa, itu kan pribadi orang masing-masing gitu kan. Ya kalau bisa sih ya gak usah lah kayak gitu-gitu. Iya, gitu. benar, Nah benar. untuk umum masyarakat, kalau ketemu kalau tahu seniman kayak gitu ya nggak semuanya kayak gitu. Nggak semuanya kayak gitu. Berarti namanya seniman kan dia menghasilkan karya ya, menciptakan sesuatu, menyayangi sesuatu dengan karyanya ya. Ya kalau bisa sayangin dulu dirinya sendiri ya Dik ya. Betul sekali. Ada apa Mas? Gebel ini nggak jelas. Kenapa? Udah mau habis. Oh diganti ya. Ya. Nggak buat dia. Nggak diganti. Ya. Oke Dik, thank you ya Dik ya. Udah datang dari jam 8 walaupun syutingnya jam 1 malam. Iya. Ya. Nggak, niatnya tadi gua gitu. ketemu dia doang. Oh iya, akhirnya diundang. Nggak apa-apa lah. Ada poin-poin yang bisa kita ambil lah ya, terutama dari tentang seniman gitu kan. Kayak gini-gini kan termasuk seni ya Dik ya. Iya, agak gagal sih. Bangsat dikasih catnya warna ini harus jadi banyak warna. Iya. Akhirnya terpacu kan, kita mikir, dapet. Kita mikir, gua mikir. Oke lah, terima kasih Ahmad Asyidik. Pokoknya semoga karir lu lancar ya. Semoga CP2 TV juga podcast makin Oke, udah hadir kemari. Pesan satu pesan buat lu pribadi ya. Dengan kata ya udah sekarang lu jalanin hidup lu ke depan. Siap loh. Oke, thank you Mas Asyidik.